ketemu ini Pak. Ya, saya kira nggak apa-apa. Kemudian Pak Ali Nurdin ini, Pak Nurdin Afi ini, Aji ini adalah PPK Pasar Juar Jawa Tengah tahap yang pertama, gitu ya Pak ya? Yang kedua. Oh, tahap yang kedua. Baik. Tahap pertamanya tidak? Bukan. Waktu Oh, itu bukan. Pak Denny. Baik. Sehat Bapak? Sehat. Alhamdulillah. Dadaan ini ya Pak ya? Ya. Tadi saya kontak siapa yang ditugaskan belum ada jawab, tapi agak siang tadi sudah dijawab. Alhamdulillah. Selamat di studio kami Pak ini, yaitu podcast Bina Marga dan Cipta Karya. Selamat datang. Yang kedua, narasumber kami yang kedua adalah Pak Bayu. Pak Bayu ini adalah sekretaris IAI Jawa Tengah. Dan kebetulan beliau juga ketua jurusan arsitektur ya Pak ya, Universitas PGRI Semarang. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan bincang-bincang gitu terkait dengan bangunan gedung hijau. Nanti kami ingin sampaikan dulu kepada Pak Bayu, bisa menyampaikan sekilas begitu ya, sebagai pengantar kita bareng-bareng gitu. Mungkin nanti Pak Bayu bisa sampaikan secara kilas kira-kira latar belakang kenapa kita ini kok harus membangun dengan bangunan gedung hijau. Kemungkinan tadi mungkin bisa disampaikan secara sekilas juga apa itu bangunan gedung hijau, sehingga nanti ini bisa mengedukasi masyarakat, terutama ya siapa saja yang nantinya akan membangun bangunan gedung, kira-kira gitu. Kemudian juga regulasi yang ada. Jadi dalam hal ini memang kita ketahui bersama regulasi yang ada itu adalah Permen PU ya. Permen PU nomor 2 tahun 2015. Itu terkait tentang bangunan gedung hijau. Kemudian disempurnakan pada saat itu dengan keluarnya, karena ada Undang-Undang 28 tahun 2002 itu sebagian dirubah di dalam Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, maka muncul PP, yaitu PP dalam hal ini PP 16 tahun 2021 yang merupakan petunjuk pelaksanaan ya dalam terkait dengan Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 bangunan gedung tersebut. Lah, kemudian muncul terkait dengan bangunan gedung hijau ini ada Permen PUPR nomor 21 ya, tahun 2021 juga kemudian gitu. Yang mana itu mengatur terhadap tata cara penilaian ya Pak ya, tata cara penilaian bangunan gedung hijau. Nah, dengan keluarnya PP 21 tahun 2002 Permen PU 21 ini kelihatannya Permen PU yang 2 tahun 2015 itu dicabut, kira-kira gitu. Nah, ini nanti regulasinya yang itu. Kemudian kalau di Kota Semarang sendiri juga sudah ada ya Pak ya, terkait dengan Perwali ya. Perwal kalau kami catat ini nomor 24 tahun 2019. Jadi sejak tahun 2019 itu memang sudah mengatur bangunan gedung hijau. Kemudian mungkin ada aplikasi ya, kemudian mungkin tantangan singkat gitu apa dalam menjalankan agak susah dan sebagainya. Kemudian upaya apa yang telah dilakukan. Kira-kira gitu dulu ya Pak Nurdin. Dan monggo Pak Bayu sampaikan dulu secara sekilas gitu biar kita bisa tahu dan nanti kita akan berdiskusi. Monggo Pak Bayu, waktu kami persilahkan. Terima kasih Pak Sigit, yang hormati Pak Nurdin. Para pendengar semuanya, para penonton podcast ini. Menarik kita di satu ruangan studio yang baru gitu ya. Ya, baru ini. Baru hebat sudah punya studio sendiri. Kali ya digunakan ya. Baru Pak.
Baik, kalau kita bicara bangunan gedung hijau, sebenarnya dulu sering disebut sebagai green building gitu ya. Tapi di bahasa Indonesia sudah bagus sebagai bangunan gedung hijau. Jadi yang penting kalau kita mau menerapkan BGH gitu ya, kenapa sih harus BGH kan gitu ya? Itu yang menjadi penting karena memang akan sangat sulit kalau kita menerapkan BGH karena memang ada konsekuensi lah biaya dan sebagainya kalau kita tidak tahu tujuannya kira-kira. Yang pertama bahwa sampaikan bahwa bumi kita ini semakin panas gitu ya kira-kira, yang disebut sebagai global warming. Bumi kita itu memanas gitu ya. Walau kalau ditanya berapa sih sebenarnya memanasnya, nggak lebih dari 1 sampai 2 derajat Pak sebenarnya. Naiknya ya. Naiknya. Dari kondisi normal. Sebenarnya ya. Ya nggak banyak. Tapi kalau kita teliti itu dampaknya luar biasa Pak. Karena apa? Naik 1 derajat itu kebetulan berada di titik beku peralihannya Pak. Jadi kalau dulu tuh temperaturnya masih minus, sekarang mulai naik gitu ya. Nah, temperatur yang naik itu mengakibatkan dulu es yang di kutub itu beku. Nah begitu naik 1 derajat dia kan udah cari teori. Karena air kan beku di 0 derajat gitu ya. Nah itu kalau naik 1 derajat aja udah sekian juta ton air gitu yang akan mengalir ke bumi. Ya itu impactnya. Nah itu salah satu, belum lagi kaitan dengan efek-efek yang lain. Kayak berbagai disaster ya, gelombang air laut, kemudian air pasang tadi. Nah itu bahkan diprediksikan kalau kita tidak mengantisipasi ini gitu ya, ini akan mengakibatkan kota-kota di tepi pantai itu akan tenggelam di seluruh dunia gitu ya, bukan cuma di Semarang gitu ya. Jadi itu, nah sekarang permasalahannya apa sih yang menyebabkan temperatur itu naik ya. Nah ini yang perlu diperhatikan bahwa temperatur naik itu sebenarnya temperatur naik itu mulai terasa terutama melebihi titik 0 itu di tahun 1980 Pak Sigit. Sebelumnya itu temperatur di sana masih minus di kutub itu ya, di kutub itu berarti di bawah 0. Di bawah 0 ya gitu ya. Nah cuma mulai dari 1980 sampai sekarang ya itu tenggatnya terasa sih sebenarnya sejak ada revolusi industri. Di mana saat itu mesin-mesin uap gitu ya, produksi itu mulai bekerja gitu ya, dan itu mulai naik di sekitar 1980. Nah sampai sekarang temperatur itu naik terus, bahkan dalam tempo 20 tahun belakangan ini ya, dekade terakhir itu naiknya luar biasa. Nah ini kalau kita diam gitu ya, pastinya akan ke depan akan sangat naik. Nah berikutnya pertanyaannya adalah kenapa temperatur ini naik? Gitu ya. Itu yang menjadi penting. Ya, dari hasil penelitian kalau grafik itu dijajarkan antara grafik kenaikan temperatur dengan grafik kadar CO2 di atmosfer itu linear, Bapak. Jadi disepakati oleh para peneliti gitu ya bahwa penyebab utamanya ini adalah kenaikan CO ya di atmosfer. Nah, itu yang sudah disepakati dan ini tidak bisa dipecahkan secara parsial, harus global, dan ini adalah ancaman global, seluruh negara harus berperan, maka disepakati itu. Nah, apa sih sebenarnya CO2 itu kalau berada di atmosfer, dia akan membentuk lapisannya sebenarnya tipis Pak gitu ya. Cuma akibatnya bahwa sinar matahari yang dari matahari itu secara radiasi masuk ke bumi, dia ada yang sebagian mantul lagi Bapak keluar. Itu gara-gara ada greenhouse effect ini ya, ada lapisan tipis tadi, yang nggak tipis sih, tebal gitu ya, dia nggak bisa keluar lagi. Anggapnya harusnya mantul keluar, dia mantul ke dalam lagi. Nah dia panas itu terakumulasi di lapisan atmosfer ini. Itu yang mengakibatkan temperaturnya lama-lama naik, temperatur bumi. Nah itu sebenarnya yang disebut dengan greenhouse effect, efek rumah kaca. Kalau kita tanaman atau di farming itu kan ada greenhouse effect, kita buat memang ditutup kayak kaca biar temperatur di dalamnya hangat, kira-kira gitu. Nah itu bumi cuma masalahnya. Nah berikutnya, siapa sih yang menyebabkan CO2 ini terakumulasi banyak di atmosfer? Dari data-data yang ada, sebenarnya yang utama adalah 3 Bapak, industri, transportasi, dan building. Nah ternyata building
itu kontribusinya 35% sendiri. Paling besar transportasi Menghasilkan di bawah, CO2 ya, tadi. yang berkontribusi greenhouse effect tadi yang itu industri ya, apalagi kalau industri kita anggap building luar biasa lagi. Nah ini menjadikan bahwa kita sepakati bahwa gedung ini punya dosa yang besar Pak, gitu ya, terhadap memberikan kontribusi ya, menghasilkan CO2 itu, gitu ya, mengakibatkan temperatur. Nah itulah maka disepakati para ya arsitek, teknisi dan sebagainya yang terlibat di bangunan bagaimana berkomitmen untuk mengurangi impact ini terhadap itu. Nah selain itu ada hal-hal lain kaitan dengan green building bahwa bagaimana kita timbulan sampah dari gedung kan sampah domestik semua dari gedung gitu ya. Itu sangat besar Bapak. Contoh di Jakarta saja itu produknya sampah itu per hari udah 28.000 meter kubik per hari. Ya. Itu 2 hari itu udah setinggi Candi Borobudur kira-kira seperti itu gitu ya. Itu baru di Jakarta. Dan sebagian besar yaitu dari pasar juga bangunan, kantor dan sebagainya. Kemudian berikutnya air itu ternyata gedung juga mengkonsumsi sangat besar juga, menghabiskan. Nah itu juga. Kemudian sumber daya alam, kayu, taruhlah hutan di Kalimantan gitu ya. Kalau tahun 85 itu masih ada sekitar 74% hutannya Pak. Sekarang 2020 tinggal 32% Pak. Siapa yang pakai Pak kayu? Ya building kan yang terbesar gitu ya. Nah itu menjadikan belum lagi kaitan dengan bahan bakar fosil gitu ya, yang baik untuk pembangkit listrik dan sebagainya. Gedung ini kan membutuhkan energi terbesar juga. Nah itu sih Pak Sigit latar belakangnya kira-kira. Jadi kalau kita sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa latar belakang ini karena banyaknya CO2 kira-kira gitu ya, yang dihasilkan tadi boleh dikatakan dari transportasi, kemudian juga dari industri dan juga dari gedung itu sendiri. Sehingga ini menghasilkan CO2 naik ke lapisan atmosfer sehingga membentuk lapisan membentuk lapisan itu dan memberikan efek panas kira-kira gitu ya. Sehingga dalam hal ini menjadi tugas kita semuanya orang dunia sak dunia untuk bagaimana menurunkan CO2 ini supaya tidak terlalu banyak. Karena jelas kalau ini dibiarkan itu yang jelas es di kutub kan kira-kira gitu, temperatur naik maka kita akan kebanjiran air karena kan memang esnya akan mencair kira-kira. Ini berarti kayak kejadian zaman dulu ya. Sebenarnya dulu itu kan di zaman es mencair kan katanya akan naik 70% permukaan laut pada saat itu ya. Sehingga termasuk pulau-pulau yang ada di Indonesia itu jadi banyak yang terpisah kan gitu. Jadi pulau-pulau kan gitu kan artinya. Baik, tadi sudah disampaikan, kemudian tolong disampaikan sedikit Pak, bangunan gedung hijau itu sakjane apa toh Pak gitu. Baik, nah tadi Bapak kita sudah sepakati bahwa gedung itu punya kontribusi terbesar terhadap semua masalah dunia ini gitu ya. Maka kita sudah sepakat gitu ya bagaimana kita bisa mengurangi dampak gedung itu terhadap tadi global warming, kemudian penghancuran sumber daya alam, hutan-hutan dan sebagainya, dampak-dampak lingkungan, sampah, limbah gitu kan, kemudian ramah lingkungan, material toksit, kemudian kenyamanan ruang. 5 komponen ini Bapak, bagaimana 5 komponen ini bisa kita create, kita terapkan di bangunan gedung. Nah, sehingga kita menjadi lebih yang pertama adalah hemat energi, hemat sumber daya, alam termasuk air gitu ya, termasuk bahan-bahan material, kemudian ramah lingkungan, tidak mencemari limbah, sampah gitu ya, kemudian nyaman ini bagi pengguna. Jadi ruang-ruang dalam yang lebih nyaman tanpa toksit gitu ya, ini penting untuk meningkatkan kinerja penggunanya. Nah itu sebenarnya bangunan gedung hijau, bagaimana bangunan itu punya performa yang bagus, hemat energi,
ramah terhadap lingkungan. Tiga itu Pak Sigit. Baik, jadi bangunan gedung hijau itu estetika juga masih diutamakan ya, tidak bangunan gedung hijau itu kemudian estetika tinggalkan, tidak, tetap indah, tetap estetika gitu ya. Kemudian dia efisien di dalam penggunaannya, energi, penggunaan energinya, entah itu penggunaan listriknya, airnya dan sebagainya, kira-kira gitu ya. Dan kemudian yang ketiga tadi termasuk penggunaan sumber daya alam, penggunaan bahan-bahan di dalam membangun gedung itu digunakan mungkin material-material yang ramah lingkungan. Lingkungan. Baik. Dan terakhir untuk kenyamanan ruangnya sendiri. Oh ya, setelah itu semua estetika juga ya, bangunan gedung itu yang di dalamnya, orang yang ada di dalamnya itu juga nyaman. Kan gitu ya. Baik penghawaan, penyinaran, kira-kira penerangan gitu. Ya. Baik, jadi itulah Bapak Ibu sekalian terkait dengan bangunan gedung hijau. Kemudian Kak, regulasi tadi sudah saya sampaikan ya, saya kira gitu. Pak, kira-kira aplikasi yang sudah ada di Kota Semarang itu kira-kira mana aja ya Pak? Yang saat ini yang kami tercatat ini baru yang kami ketahui itu Pasar Johar Pak. Ada lagi enggak Pak misalkan? Meskipun belum 100% menerapkan prinsip-prinsip bangunan gedung hijau tadi Pak. Pak Sigit, jadi sebenarnya memang BGH sebenarnya kalau kita bicara aturan sebenarnya sifat ini masih kita cukup berkembang cukup pesat sih bagaimana kita adopsi terhadap green building ini. Sebelumnya memang ada aturan kaitan dengan green ship gitu ya. Green ship itu bukan punya yang mengeluarkan memang lembaga independen GPJI ya. Itu lembaga internasional Bapak, karena ada aturan bahwa sebenarnya yang bisa menilai ini adalah lembaga independen. Dan itu ada jadi global, ada Green Building Council itu di dunia. Nanti tiap negara di Indonesia punya Green Building Council Indonesia, GBCI gitu ya. Dia punya rating tool-nya sendiri. Nah, cuma memang aturan yang ini sifatnya masih voluntary. Voluntary itu artinya keinginan pemilik gedung. Ini biasanya dipakai Bapak di kota-kota besar untuk bangunan hotel, apartemen gitu ya. Ya akhirnya kepentingan di pemasaran. Di pemasaran Bapak. Begitu gedung itu dipasangi labelnya green ship, pasti nilai harganya lebih tinggi. Ya itu. Nah kemudian berkembang, pemerintah mulai berharap bahwa ini kalau cuma mengharapkan volunteer ini nggak akan penetrasinya nggak akan efektif kan gitu ya. Terlalu banyak gedung yang tidak BGH, jadi nggak punya. Nah bagaimana bahwa ini bersifat mandatori sekarang. Nah makanya PU sudah mengeluarkan yang PU di 2005, kemudian diperbarui di 2021. Dengan PP 21 tahun 2021 ya. Itu. Nah kemudian jadi saat ini memang penerapannya walaupun memang BGH Permen ini ya saya melihat implementasinya memang baru banyaknya di gedung-gedung APBN Mbak Sigit. Karena dari kementerian. Jadi proyek-proyek yang dari kementerian termasuk Pasar Johar ini itu memang tanda kutip sudah diwajibkan. Ya. Nah, diwajibkan mereka yang di atas 5.000 itu harus sudah BGH baik di perencanaan maupun pelaksanaan. Kalau 2-3 tahun lalu masih di tahap perencanaannya saja, sekarang sudah tahap pelaksanaannya juga ditetapkan harus hijau juga. Itu. Jadi memang kalau di Semarang sendiri yang pertama itu adalah di kantornya kita, Bu Uli, yang di Jalan Aceh ya. Ya Aceh. Itu saat itu memang di Jalan Aceh. Memang salah satu contoh awal penerapan BGH itu di gedung PIP 2B saat itu, barengan di setiap provinsi, gitu ya, termasuk Jogja, di Surabaya, di Semarang itu PIP 2B itu. Kemudian berikutnya diterapkan di beberapa bangunan pasar berikutnya, gitu ya, pasar-pasar. Kemudian sekarang termasuk Pasar Johar ini yang terbesar. Ya. Baik. Itu Pak Sigit. Baik. Jadi sakjane kantor kita sendiri itu juga sudah ada, yaitu kantor yang sekarang dipakai Bu Uli, kantor Balai Jasa Konstruksi ACE itu dari APBN dulu dibangun. Memang kelihatannya kalau APBD ini juga sudah mencoba memulai Pak. Kalau nggak salah kita juga sudah menganukan itu, pada saat itu ada salah satu gedung yang memang nanti menjadi contoh bangunan gedung hijau. Tapi kelihatannya baru tahap perencanaan belum jadi, sehingga aplikasi terhadap konstruksi juga belum, kira-kira gitu. Moga-moga APBD ini juga nanti nututi supaya kita juga kayak APBN kayak gitu. Ya memang standar per meter perseginya mungkin agak beda sih, mungkin agak tinggi APBN kira-kira gitu. Baik, jadi ini sudah sampai dengan aplikasi Pak. Sedikit Pak, mungkin tantangannya apa ya Pak? Nah, ini
tadi mandatori tadi harus dilakukan setiap bangunan gedung baik swasta maupun bangunan gedung negara. Itu kira-kira tantangan itu kira-kira apa ya Pak? Yang pertama memang ketersediaan tenaga ahli Bapak. Yang kedua ada asesor sendiri. Karena untuk BGH kita sepakati bahwa yang kaitan dengan BGH itu bangunan gedung itu harus measurable. Terukur semuanya Bapak gitu ya. Kinerjanya Jadi terukur. ya terukur. Tidak ada yang ini nyaman, bilang nyaman itu ada semua ukurannya Bapak. Dan itu butuh satu rating tool, poin-poin gitu ya. Kalau sekarang yang 2021 itu ada perencanaan ada 165 poin yang bisa diambil Pak. Itu komponennya macam dari A sampai Z. Dan itu harus dikuasai oleh perencana gitu ya. Nah setelah perencana melakukan, dia harus nanti ada asesmen siapa yang menilai gitu ya, benar apa segala klaim dapat apa enggak. Itu ketersediaan sampai sekarang juga asesor itu masih ada di pusat Pak gitu ya, di daerah belum ada juga. Itu yang belum perlu disiapkan ya. Kedepannya tantangannya harusnya ini tidak di APBN, harusnya turun semuanya, ke provinsi sampai kabupaten kota karena aturannya kalau dulu sebelum Undang-Undang Cipta Kerja Pak, bahwa kan ada building code, ada peraturan gedung, perda bangunan gedung, Kota Semarang itu harus buat perwal BGH, Jakarta udah punya BGH, Bandung punya 3 itu saat itu. Nah, yang lain itu bisa, punya saya belum punya perda BGH. Dengan aturan yang baru sekarang kan enggak Pak, semua harus NSPK gitu ya, semua harus mengacu di Permen 21 2001. Di atas 5.000 ya harus. Gitu ya. Ya tantangannya itu tadi. Baik, alhamdulillah. Jadi ini kita bisa raketan sedikit-sedikit kita bisa tahu persis apa yang dimaksud dengan bangunan gedung hijau tadi. Mulai dari latar belakangnya, kemudian juga apa itu bangunan gedung hijau, kemudian juga tadi disampaikan terkait dengan regulasi yang ada, kemudian juga aplikasinya dan tantangan yang ada kira-kira dalam melaksanakan bangunan gedung hijau tadi. Baik, sama-sama ini kepada Pak Nurdin bahwa memang di dalam penerapan bangunan gedung hijau ini kalau kami baca di sini ini kan implementasi bangunan gedung hijau itu kan mulai dari sisi perencanaan, ya. Jadi hasil sebuah rancangan yang akan dibangun dalam pembangunan fisiknya itu kan dirancang dulu. Dan dirancang ini tentunya sudah harus memenuhi kaidah-kaidah dari bangunan gedung hijau. Jadi perancangannya sudah diuji juga ya Mas Bayu ya perancangan ini. Oke. Di assessment. Di assessment oke, bahwa gambar desain ini sudah oke sebagai bangunan gedung hijau. Kemudian langkah yang kedua adalah langkah di tahap pelaksanaan. Ya, jadi ini dirancang, selesai, sudah memenuhi kaidah. Kemudian di dalam pelaksanaan itu juga nanti tentunya juga harus kaidah-kaidah pelaksanaan apa Pak? Pelaksanaan hijau gitu ya. Nyebutnya apa itu? Jadi ya, di dalam tahap pelaksanaan istilahnya. BGH tahap perencanaan dalam tahap pelaksanaan. Oke. Kemudian ini kalau sesuai ini implementasinya adalah yang kedua, kalau sudah selesai, dibangun selesai, maka ini adalah tahap pemanfaatan. Pemanfaatnya pun itu juga harus hijau juga, kira-kira gitu. Jadi nanti tadi bilang kan terukur tadi, nanti juga coba diukur gitu. Listrik entek piro, banyune entek piro, sampai dan sebagainya itu. Nanti itu semua juga ada. Dan yang terakhir kalau yang kami baca ini juga harus ada pembongkaran hijau. Gitu ya Pak ya. Bongkar pun juga harus hijau kan gitu ya. Bongkar pun. Jadi tahap perencanaan, kemudian tahap pelaksanaan, tahap pemanfaatan, dan yang terakhir juga bongkar pun juga hijau gitu. Jadi ini supaya betul-betul bangunan itu hadir, bangunan itu hilang, itu tadi yang penting adalah tidak memberikan kontribusi CO2. Kira-kira gitu kan ujungnya. Baik, nah kami ingin tanya pada Pak Nurdin, ini mungkin bisa dijelaskan begitu. Pada saat pembangunan panjenengan di ranah mulai pembangunan itu
dengan kaitan bangunan gedung hijau itu mungkin apa yang sudah mungkin dilakukan Pak pada saat panjenengan membangun Pasar Johar tahap 2 ya Pak ya Pak Chandra. Monggo Pak mungkin. Terima kasih Pak Sigit, Pak Bayu. Izin. Tadi sudah disampaikan bahwa untuk APBN ya dari pusat itu ada mandatori ya kewajiban untuk melaksanakan pembangunan BGH, sehingga yang di Semarang ini khususnya Semarang ada tadi ya Pasar Johar salah satunya, kemudian yang sedang proses juga ada beberapa gedung lain Pak sebenarnya. Art Center Undip, kami sedang membangun Art Center Undip ya di kampus Undip. Kami mencoba untuk menerapkan juga tentang BGH, kemudian Politeknik PU. Oh ya, yang sekarang dibangun di arteri. Menerapkan BGH. Ya. Jadi sudah ada beberapa yang mungkin yang sudah terbangun mungkin belum banyak, tapi ini ada proses sudah tahap perencanaan kira-kira gitu ya sudah pelaksanaan ya. Kemudian untuk terkait dengan Johar, yang menarik adalah bahwa kebetulan Johar itu kalau menurut saya ya, bahwa Johar itu mungkin justru salah satu bangunan pertama di Indonesia yang mulai menerapkan bangunan gedung hijau, gitu ya. Karena ini kan bangunan heritage ya Pak, dibangun tahun 1930-an. Dan kalau kita baca sejarah arsitektur bahwa si Bapak Thomas Carsten ini yang mendesain Pasar Johar adalah salah satu arsitek pemula di Indonesia yang walaupun beliau mempelajari ilmu arsitektur di Belanda, tapi waktu membangun gedung di Indonesia, beliau mulai memperhatikan prinsip kondisi iklim di Indonesia, bahwa aturan-aturan bangunan yang dari Belanda itu tidak bisa serta-merta diterapkan di Indonesia. Jadi beliau sudah mulai memikirkan bahwa dengan kondisi iklim yang berbeda ini perlu ada pendekatan yang berbeda untuk bangunan di Indonesia. Jadi Pasar Johar tadi ya terkait bahwa tantangannya adalah bahwa Johar kita tidak membangun dari nol Pasar Johar ya. Pasar Johar itu kita merenovasi. Ya betul, merenovasi. Jadi agak sulit gitu ya kita memasangkan sesuatu yang baru di sana, tapi karena sejak awal memang bangunan itu sudah didesain dengan mempertimbangkan iklim di Indonesia gitu ya, sedikit banyak lah boleh dibilang bahwa ini pemula lah, justru salah satu pemula bangunan gedung hijau di Indonesia. Karena itu walaupun ini bangunan lama gitu ya, sudah cukup banyak menerapkan prinsip-prinsip BGH gitu, misalnya bahwa terkait dengan sirkulasi udara gitu ya, banyak sekali bukaan-bukaan udara di sana, termasuk apa yang disebut rumah angin gitu ya, sarang angin kalau nggak salah ya, yang di atap seperti itu payung itu ya, dia kan ada lubang-lubang bertingkat gitu ya, bertingkat ada bagian atap yang ditinggikan, ya ditinggikan gitu ya. Sehingga sirkulasi udara di dalam lebih lancar, kemudian jendelanya juga banyak, sirkulasi jendela-jendela, lubang angin, termasuk bagian-bagian terbuka. Kemudian terkait dengan pencahayaan alami juga cukup terang di sana, sehingga kalau siang hari pada prinsipnya tidak perlu energi listrik gitu ya. Sehingga dari dua hal ini bahwa udaranya juga sirkulasinya bagus, kemudian cahaya bagus, termasuk dengan penghawaan juga tidak terlalu gerah di sana ya, nggak adem kayak gini ya. Tapi artinya tidak ya Semarang bagaimanapun sumuk, tapi nggak sampai yang sangat panas gitu ya, sehingga tidak tanpa AC pun akan masih bisa berdagang di sana. Dari aspek-aspek ini sehingga sebenarnya tadi sudah menunjukkan bahwa penghematan energi sudah didapat dari sana gitu ya. Nah, kemudian di Johar sendiri ada 3 blok bangunan, Johar Utara, Tengah, dan Selatan. Untuk Johar Utara dan Tengah itu adalah direnovasi oleh Kementerian PUPR tahun 2018, dan pada prinsipnya full heritage. Jadi karena itu bangunan heritage kita tidak bisa banyak mengembalikan seperti semula ya. Walaupun kita karena itu juga bekas kebakaran ya, kami
mengetes, menguji kekuatan strukturnya apakah memang masih layak dipakai gitu. Kemudian bagian-bagian yang tidak layak kami perkuat dan sebagainya. Kita bongkar, kita ganti dan sebagainya ya. Sehingga masih sudah sesuai gitu dengan syarat persyaratan. Ya, Sementara untuk Johor Selatan itu lebih menarik karena lebih kompleks ya. Bahwa bentuknya yang seperti huruf O itu adalah bangunan heritage, sementara bagian tengahnya yang tadinya adalah bangunan dari struktur baja itu waktu terbakar hancur total, sehingga yang tersisa adalah bangunan heritage dari beton di sekitarnya. Dan perencananya waktu itu dari pemerintah Kota Semarang adalah membangun gedung 4 lantai di tengahnya gitu. Dan ini gedung baru jadinya. Ini dengan adanya gedung baru ini berada di tengah bangunan heritage ya. Dari segi arsitektur tentu saja ada soal apa ya, agar bangunan ini yang bagaimanapun kita menghormati lah, merespek terhadap bangunan heritage ini, sehingga dia walaupun lebih besar tapi tidak mau terlihat menonjol gitu ya, karena ini adalah harus disadari bahwa bangunan baru ini bangunan tambahan gitu ya. Pada prinsipnya bangunan utamanya adalah bangunan heritage tersebut. Nah, cuman karena ini bangunan baru, kami bisa lebih banyak menerapkan, bisa lebih banyak mengaplikasikan hal-hal yang terkait green building green ini. Building ya. Ya, kami di sama bangunan tadi barunya ya. Pada prinsipnya kami mengoptimalkan sirkulasi udara alami, walaupun kami juga memasang exhaust untuk meningkatkan frekuensi sirkulasi udara tapi bukan AC ya. Jadi exhaust ini kan penggunaan energinya jauh lebih kecil gitu ya dibanding AC. Kemudian pencahayaan alami gitu ya kita juga maksimalkan, termasuk kita memasang sun shading, jadi penghalang sinar matahari sehingga sinarnya sendiri tidak masuk ke dalam bangunan gitu, walaupun masih bisa memasukkan cahaya dan masih bisa memasukkan sirkulasi udara gitu ya, sehingga kenyamanan di dalam bangunan itu masih bisa. Nah, termasuk tetap menjaga sirkulasi udara dan cahaya itu sehingga tidak membutuhkan pencahayaan buatan. Itu yang sudah diterapkan untuk bangunan barunya. Kemudian untuk terkait penggunaan air, karena ya daerah situ terkenal area banjir juga ya, kami membuat semacam kolam retensi, termasuk saluran drainase besar yang berfungsi untuk retensi, menjaga-jaga jika terjadi hujan besar gitu ya, mengamankan dari banjir. Tapi sekaligus juga kita manfaatkan air yang ditampung di kolam itu untuk penyiraman tanaman gitu. Jadi tidak di treatment artinya didaur ulang menjadi air bersih atau ditampung dan digunakan. Sekarang digunakan untuk tanaman saja, tidak memerlukan recycle gitu, yang sulit gitu ya. Jadi dipakai untuk penyiraman tanaman, termasuk penghijauannya di sana, walaupun terbatas ya areanya di sana, tetap kami rancang agar ada pohon-pohon di daerah sana. Kemudian yang lainnya ada terkait material ya. Tadi material disampaikan Pak Bayu. Kita memakai salah satunya karena itu bangunan heritage di mana kusennya aslinya adalah kayu jati. Gitu ya. Kita tetap kembalikan kan dengan memastikan legalitas kayunya gitu ya. Jadi bukan dari legal logging dan sebagainya. Kemudian yang agak spesifik di sana adalah penggunaan cat. Karena dengan bangunan heritage ini dengan kondisi permukaan air yang tinggi di sana, sehingga tembok di sana lembab ya, air masuk ke dalam tembok. Karena itu membutuhkan cat khusus yang bisa dalam tanda kutip bernafas gitu ya Pak. Jadi air tidak terperangkap di dalam tembok, tapi bisa tetap keluar gitu, menembus cat tersebut. Sehingga disebut catnya tetap bisa berkeringat walaupun sudah dicat gitu ya. Nah ini kebetulan catnya juga cat yang termasuk ramah lingkungan gitu ya, artinya limbahnya juga bisa bisa di recycle gitu ya, tidak membahayakan lingkungan.
Itu untuk mungkin lebih ke pada saat itu aspek perencanaan ini ya. Sementara untuk tahap pelaksanaan yang dimaksud saya menangkapnya sih adalah dalam pelaksanaan konstruksinya sendiri. Iya, dalam pelaksanaan konstruksi. Memang kalau tadi disampaikan ya itu memang yang dilaksanakan kan gitu Pak Bayu. Apa yang disampaikan Pak Nurdin tadi adalah yang dilaksanakan, dan karena pasar Johar ini ada yang baru tadi disampaikan, yang di tengah, kemudian ada yang sifatnya adalah heritage, maka arsitek kan tetap ingin mengembalikan. Karena mengembalikan, si arsitek Thomas Carlton dulu juga sudah mempertimbangkan bahwa pasar Johar itu berada di daerah tropis, kira-kira gitu ya. Jadi masalah pencahayaan, kemudian masalah penghawaan, angin dan sebagainya itu sudah dipertimbangkan pada saat itu. Kemudian ketika pelaksanaan pembangunan, ya itu tinggal kita kembalikan lagi sesuai desain awalnya, itu sebenarnya sudah kategori hijau gitu ya. Hanya dari sisi penggunaan bahan bangunan yang mungkin pada saat itu tidak ada, sudah dari Pak Nurdin juga sudah mencoba, tetapi dengan menggunakan yang masih hijau juga gitu. Termasuk tadi penggunaan kayu jati ya, karena mau tidak mau krepyak-krepyaknya pasar Johar itu kan, itu juga dulu kalau kita kembali heritage kan mesti ingin dikembalikan kan, arsitek pengennya gitu ya. Cuma tapi ya tadi sudah tergolongnya ya yang jelas kan gitu. Jadi memang jati yang sudah memang pasnya ditebang dan memang untuk peruntukan bangunan kan, kira-kira gitu ya. Jadi ini baik, jadi Kang ini bisa kita tangkap dari sisi itu, memang kalau aplikasi parameter pada saat nanti itu di tahap pembangunan pelaksanaan sebenarnya adalah kalau di sini disampaikan di tahap pelaksanaan itu adalah kesesuaian kinerja pelaksanaan kontraktor ini ya, konstruksi dengan bangunan gedung ya Pak ya, bangunan gedung hijau ya, kesesuaian kinerja pelaksanaan ya. Kemudian yang kedua adalah proses konstruksi hijau, itu ini saya baca dari parameternya Pak. Kemudian praktek perilaku hijau itu juga ada, jadi tukang-tukangnya dan sebagainya gitu. Kemudian yang terakhir di sini adalah rantai pasok. Ini adalah rantai pasok hijau. Nah ini mungkin Pak Bayu bisa sampaikan sedikit Pak, ini supaya nanti transfer ke Pak Nurdin dalam pelaksanaannya itu kira-kira sudah memenuhi kaidah ini atau belum kira-kira. Monggo. Jadi memang untuk kalau bicara rating tool untuk BGH tahap pelaksanaan Bapak benar tadi disampaikan bahwa ada beberapa indikator utama gitu ya. Yang pertama adalah kaitan dengan proses konstruksi hijau gitu ya. Jadi proses konstruksi hijau ini nanti akan bagaimana kontraktor itu bekerja. Di mana waktu bekerja itu harus memperhatikan kaidah-kaidah hijau. Dalam artian ya sebagai contoh bagaimana rencana kerjanya gitu Pak. Dia harus punya rencana time schedule yang jelas, itu dinilai. Harus selalu ada rapat koordinasi gitu ya. Kemudian bagaimana metode pelaksanaan konstruksinya. Apakah sudah pakai BIM gitu ya, atau bagaimana memanage alat-alat berat. Alat-alat berat ini kan paling haus bahan bakar Pak, itu biasanya menjadi pertimbangan utama. Bagaimana paling efisien penggunaan waktu, efisiensi alat-alatnya, mobilisasinya, kemudian bagaimana alat ini selalu dipelihara. Itu nanti dinilai Pak, ada prosedur pemeriksaan, prosedur pemeliharaan harian, mingguan gitu ya. Itu ada penilaiannya di poin-poin itu Pak Sigit. Jadi bagaimana kemudian juga peralatan-peralatan itu harus ada CEO, ada silo, ada CEO-nya, surat izin operatornya maupun surat izin layak fungsinya. Alat-alat itu harus ramah lingkungan dalam artian kadar emisinya itu juga harus dipenuhi. Itu harus ada Pak gitu ya. Ada poin kalau ada seperti itu. Itu satu poin gitu ya. Baru kemudian nanti bagaimana limbah-limbah
potongan besi itu harus dikumpulkan, kemudian nanti dibebek, dijual lagi atau dipakai untuk apa. Sisa cor beton yang sisa itu dimanfaatkan untuk apa, sisa bekas kayu begesting untuk apa. Kemudian bagaimana cara nyimpan alatnya, bahannya gitu ya. Bagaimana penggunaan energinya, penggunaan air, bagaimana memanfaatkan air hujan untuk konstruksi, itu dapat poin Pak Sigit dari sana. Itu dari konstruksi. Terus kemudian banyak yang lain Pak. Perilaku juga gitu. Bagaimana dia rapat, apakah masih pakai banyak botol plastik kan gitu ya. Kalau pakai tumbler itu punya poin sendiri Pak, bagus ya. Bagaimana lampu-lampu untuk konstruksi itu sudah ada sensornya, ada otomatis kalau nggak pakai mati. Kemudian jenis AC yang dipakai juga yang hemat lingkungan dan sebagainya. Kemudian kalau perilaku ya nanti bagaimana perilaku para pekerjanya, bagaimana dia tidak merokok gitu. Betul gitu ya. Tidak buang sampah sembarangan, memilah gitu ya. Penggunaan APD harus lengkap dan sebagainya, kesehatan termasuk ya barak kerja dan sebagainya dinilai Pak Sigit sampai ke sana. Jadi ke sana. Ya. Baik, ini jadi sakjane persyaratannya banyak Pak. Ya. Mungkin Pak Nurdin menanggapi tadi sedikit pelaksanaan yang Anda lakukan pada saat itu kira-kira dari kaidah yang disampaikan tirik-tirik dari Pak Bayu itu sebagian besar saya kira sudah dilaksanakan ya Pak, meskipun belum semuanya ya Pak ya. Kira-kira gitu. Mungkin yang agak membuat tantangannya adalah bahwa ini muncul baru ya. Peraturan tentang pelaksanaan sendiri. Ya, baru 21 tahun 2021 kok. Baru. Saya belum baca tanggal berapa itu kemarin. Sebenarnya aturan yang lama sudah ada Pak, tapi implementasinya baru ini, baru tahun ini memang. Sehingga kemarin kita juga agak dadakan juga di tengah-tengah gitu ya. Dalam proses baru ada mulai menerapkan ini. Menerapkan dalam artian dihitung gitu ya, secara poin gitu. Tapi ya pada prinsipnya saya kira pelaksanaan konstruksi di Johar sendiri sudah banyak menerapkan tadi beberapa hal yang memang belum sempurna gitu ya. Misalnya kayak seperti ada penggunaan air selama konstruksi, kita menggunakan air sumur dangkal gitu ya, bukan sumur dalam. Ya, itu kan salah satu yang menjadi sudah diaplikasikan kira-kira gitu ya. Termasuk tadi recycle beberapa material gitu, bongkaran-bongkaran di sana banyak. Untuk dipakai ulang, kemudian penggunaan perizinan alat beratnya ya, termasuk sertifikasi, kemudian semacam SIM-nya ya. Itu saya kira sudah diterapkan. Semuanya. Ya meskipun kita tahu belum seluruhnya, tapi sedikit-sedikit sudah mulai menerapkan, kira-kira kan gitu untuk terkait bangunan gedung hijau ini. Baik, terkait dengan ini kalau ini masih nanti setelah pelaksanaan tadi kemudian pemanfaatan Pak. Sejauh ini Pak, mungkin Pak Nurdin berkantor pernah di Kementerian PUPR yang di Jakarta. Ya. Pernah ya. Apakah Bapak pernah, maksud saya tahu lah, mengukur kinerja. Tadi kan bangunan gedung hijau itu kan kalau di definisi itu kan bangunan yang telah memenuhi standar teknis bangunan gedung. Itu sudah dipenuhi dulu kan gitu. Kemudian yang kedua bahwa dan telah dilakukan secara terukur terhadap efisiensi tadi, penggunaan energi, penggunaan air, kemudian penggunaan lainnya, kira-kira gitu yang sudah diceritakan itu. Apakah pernah, katanya ini kan gedung PUPR kita itu kan termasuk gedung hijau yang betul-betul efisien. Itu mungkin Bapak pernah tahu, mungkin bisa disampaikan gitu penilaian itu berapa efisien atau mungkin kalau sampai angka. Kalau enggak ya enggak apa-apa, yang penting pernah dilakukan itu, kira-kira kan gitu. Enggak apa-apa. Mungkin dari Pak Bayu atau dari Pak mungkin ini tahu. Sebenarnya beberapa kali saya ikut training, memang yang diunggulkan ini Pak. Yang diunggulkan karena apa? Karena memang yang pertama. Memang pertama di Indonesia ya. Saat itu memang pemerintah komitmen untuk menerapkan BGH. Walaupun saat itu yang dipakai untuk gedung PU itu bukan rating untuk BGH Pak, karena belum jadi. Oh iya. Yang dipakai saat itu adalah GBCI.
yang tadi saya sampaikan, itu yang lembaga independen tadi. Itu malah internasional sebenarnya diakuinya. Di sana gedung ini yang gedung PU baru itu dapat platinum bahkan, itu level tertinggi. Jadi mulai silver, gold, platinum gitu ya. Jadi by GBCI. Jadi yang jelas di sana ada tolak ukur yang terpenting itu kaitan dengan konsumsi energinya. Jadi kalau di depannya itu ada gedung yang lama Pak gitu ya, itu ya luasannya hampir sama lah sebenarnya. Tapi yang lama itu gedung lebih pendek. Mungkin maksudnya ya Pak Nurdin ya. Sebenarnya yang di depan itu, depan samping. Iya, depan samping kanan samping, ya. Apa itu? Kalau kita ngadep podo, berarti sebelah kiri. Itu lebih rendah sebenarnya, yang ketinggian bangunannya. Itu konsumsi energinya, jadi ngitungnya konsumsi 225 kilowatt hour per meter persegi per tahun. Jadi per meter persegi per tahun, ngitungnya kan selalu gitu. Kalau kita ngitungnya annual Pak, kalau konsumsi, karena konsumsi itu berbeda tiap bulan, terkaitan cuaca kan gitu ya. Nah, setahun per meter persegi. 225 kilowatt per hour, itu yang lama. Nah yang baru itu cuma 124 kilowatt hour per meter persegi per tahun, jadi separuhnya. Walaupun gedungnya jauh lebih gede dan lebih tinggi, ya. Konsumsi terbesar itu kan di chiller memang, karena untuk pengondisian udara. Yang lamanya itu pakai 700 TR ton refrigeran, kalau yang baru itu cuma pakai 600 TR. Nah itu yang menjadikan gedung ini dapat platinum Pak kira-kira. Ya selain memang bentuknya dan sebagainya. Karena untuk penilaian GBC ini juga lebih kompleks lagi Bapak sebenarnya gitu ya. Ada standar penghitungan ini efisiensi energinya ini. Ini yang 2001 ini juga sudah pakai sekarang, walaupun tolnya ada kalkulator energinya sendiri dengan Excel ya masih ya. Tapi ini sudah cukup kompleks. Ya, artinya sudah mencoba dibuktikan secara terukur tadi, misalkan penggunaan listrik kira-kira gitu ya. Nah listrik kalau dengan dibandingkan dengan gedung heritage mungkin itu yang dimaksud ya Pak ya, gedung dulu Pak Menteri kan. Kalau ini saya lihat ini gedung Pak, gedung SDA. Gedung yang sama, yang baru gedung SDA. Dulu kami kan kalau yang terbaru yang dapat platinum itu yang gedung Menteri Pak. Yang Menteri yang gedung yang Menteri tinggi dibandingkan dengan gedung yang SDA. SDA. Oh yang SDA. Oh yang SDA berarti yang juga kaca-kaca itu. Iya yang ada kacanya biru ya Pak. Oh maksudnya dibandingkan dengan itu. Baik. Jadi juga gedung baru kan itu. Gedung baru tapi memang mungkin belum menerapkan gitu. Bangunan hijau. Oh iya. Jadi ini dibandingkan dengan gedung yang lebih tinggi, itu pun juga efisiensi penggunaan listrik tadi bisa separuhnya ya kira-kira Betul. Belum yang lainnya kira-kira gitu ya. Nah, gedung Menteri ini mendapatkan platinum. Baik, ini berarti kalau memang dirancang sesuai dengan kaidah-kaidah bangunan gedung hijau tadi, tentunya akan efisien kan gitu ya, baik sumber energinya, airnya, kemudian juga yang lain-lainnya. Baik, kelihatannya tentunya ini juga akan ditularkan pada gedung Pasar 2 ya, nantinya kalau sudah digunakan. Cuma nanti ini kalau tadi disampaikan ya, mandatori untuk mengukur ini itu oleh tadi volunteer tadi. Kalau yang ini sudah pemilik yang harus melakukan. Kalau yang lainnya itu apa juga sudah harus menghitung, sudah harus dipaksa menghitung. Kalau sekarang iya Pak, dengan Permen PU 21 2021 ini, berarti begitu ketemu dia angka 5.000 dan fungsi publik, BGH iya harusnya sudah harus dikenakan. Saya membaca di ini kelihatannya karena kabupaten kota itu kan belum semuanya tadi, karena kan ada masalah kan tadi yang tantangan tadi loh. Pertama tenaga ahli penilai kan belum ada kan kira-kira gitu. Kemudian karena tenaga ahli penilai belum ada kan kira-kira kan gitu. Kemudian juga si pihak perencana itu juga belum memahami bangunan gedung hijau kan termasuk itu Pak. Sehingga kalau tidak salah diusulkan untuk
melakukan penilaian kabupaten kota yang belum itu dengan menggunakan SK dari Direktorat apa Pak yang di ada jalur SIMBG. Bukan, kalau yang kami baca tadi itu ini Pak, jadi dalam rangka menanggulangi supaya kabupaten Ketersediaan. kota itu ya toh, karena ketersediaan tadi maka perlu dibuatkan ada tim dari pusat Pak, tim yang dari ya pusat sebagai asesor ya. Oh ya oke. Jadi memang kendala utamanya itu tim asesor belum ada. Soalnya tenaga ahlinya aja belum ada Pak, apalagi asesor gitu kan levelnya di atas gitu ya. Itu memang disepakati ada tim di nasional, jadi harapannya nanti kabupaten kalau kan sebenarnya nggak banyak itu gedung-gedung yang di atas itu ya, itu nanti asesmennya bisa pakai timnya pusat. Oke. Dari aturan ini memang peraturan Menteri PUPR 21 tahun 2021 tentang penilaian kinerja bangunan gedung hijau itu jelas mensyaratkan terutama bangunan milik negara, BGN, bangunan gedung negara di atas 5.000 harus, jangan kan diwajibkan gitu. Kemudian memang di dalam aplikasi ini ada kendala yang tadi disampaikan, yaitu pelaku konstruksi, konsultan perencana, kontraktor, MK itu belum banyak yang memahami bangunan gedung hijau itu pertama. Kemudian tantangan yang kedua bahwa pemerintah daerah itu belum memiliki tim penilai. Nah, dalam hal ini tim penilai ahli ya Pak ya, TPA ya. Yang punya apa? Tim penilai ahli itu dari TPA untuk melakukan penilaian bangunan gedung. Itu juga belum punya kabupaten kota. Kemudian yang ketiga adalah kriteria penilaian itu cukup rumit dan kompleks sehingga juga tidak setiap orang ada. Akhirnya jalan keluarnya adalah muncul tim penilai itu dari dalam hal ini kalau kami baca itu SK-nya dari Direktur Prasarana Strategis. Itu di direktorat apa ya? Kalau ini mungkin di perumahan ya. Cipta Karya Pak, setahu saya. Kalau prasarana strategis di kami Pak, mungkin ini lebih ke untuk bangunan-bangunan yang Direktur SK Direktur Prasarana Strategis. Jadi dibuatkan itu untuk ini supaya walaupun pemerintah kabupaten kota belum siap, tetapi bisa tetap ini berjalan gitu kira-kira gitu. Sebisa mungkin ada tim itu yang kami. Saya kira sudah ada timnya ya. Nanti mungkin untuk tadi ya jika toh tadi bangunan di atas 5.000 juga di kabupaten kota juga mungkin di kabupaten belum banyak sehingga bisa dihandle tim dari pusat gitu ya. Tapi saya kira tantangan lebih besar mungkin di luar itu Pak, adalah untuk kami terutama ya yang membangun bangunan-bangunan. Untuk Cipta Karya ini kan kami membangun gedung itu kan tidak akan bukan milik kami sendiri, akan diserahkan kepada pemerintah daerah. Nah ini saya kira tantangan ke depan adalah bahwa kami sudah membangun Pasar Johar dan mungkin bangunan lain yang sudah mengikuti BGH, tadi mungkin nanti sudah dapat sertifikasi misalnya ya Pratama atau Madya atau Utama, itu adalah bahwa kan BGH itu kita tidak hanya mikir bagaimana membangunnya dengan BGH, tapi bagaimana selama operasionalnya. Nah, ini tantangannya bahwa apakah Pemda ini sudah siap gitu ya dalam melaksanakan pembangunan seperti mengoperasionalkan BGH ini. Memang BGH ini kadang pola pikirnya jangka panjang gitu ya Pak. Kalau jangka pendek mungkin terasa berat gitu ya. Sementara untuk jangka panjangnya dia akan hemat energi dan sebagainya. Tapi ketika pada umumnya peralatan elektronik misalnya ya, bahwa ketika tidak di maintenance dengan baik dia akan ujung-ujungnya boros juga ya. Karena mungkin filternya kotor dan lain-lain sehingga mesinnya harus bergerak dengan lebih ekstra gitu kan. Biaya-biaya semacam ini yang mungkin biaya semacam maintenance ini yang mungkin Pemda itu merasa berat gitu ya. Setiap tahun harus menganggarkan biaya pemeliharaan, toh tidak dipelihara dengan sesuai standar pun masih bisa beroperasi gitu ya. Tapi tidak terasa nanti kebutuhan energinya jadi meningkat gitu ya, tidak sesuai rencana. Saya kira ini tantangan kedepannya di luar soal tadi ya tenaga ahli dan sebagainya terkait dengan proses perencanaannya. Kedepannya juga bahwa bangunan-bangunan yang sudah dibangun oleh Kementerian PUPR ini setelah jadi sudah sesuai dengan standar BGH, tapi bagaimana dalam masa
pemanfaatannya nanti oleh Pemda ya, harapan kami Pemda mulai siap gitu ya, artinya menganggarkan dana alokasi sumber daya, termasuk sumber daya ya, mungkin ya harus ada tenaga-tenaga yang mungkin merawat gitu ya. Kalau kita lihat pasar-pasar umumnya itu tenaga-tenaga pengelolanya mungkin lulus tidak memiliki kapabilitas gitu ya untuk memelihara genset trafo dan sebagainya ya, sehingga memerlukan paling nggak mungkin lulusan STM mesin gitu ya atau STM elektronik yang sehingga memiliki kapabilitas untuk memelihara peralatan-peralatan yang ada di bangunan tersebut, sehingga tadi umurnya bisa panjang, kemudian penggunaannya pun bisa tetap efisien ya, saya kira itu. Baik Pak Nurdin, jadi ini dipesankan ya, dipesankan kepada kabupaten kota, terutama mungkin dari Pak Nurdin tadi adalah bangunan-bangunan yang mungkin sudah dibangun oleh APBN gitu ya Pak ya, dan kita sudah rancang juga itu sudah termasuk bangunan gedung hijau, kemudian nanti kan itu akan diserahkan kan gitu ya, bahkan ke kabupaten kota, katakanlah Pasangluar lah, itu nanti diserahkan ke pemerintah kota. Maka diharapkan pemerintah kota tentunya akan melakukan pemeliharaan ya, pemeliharaan sesuai dengan kaidah-kaidah dalam hal ini bangunan gedung hijau tadi. Karena ini adalah pemanfaatan atau boleh dikatakan tahap pemanfaatan ketika bangunan gedung hijau itu sudah selesai dibangun kan gitu. Kalau ini tidak dimanfaatkan, tidak dipelihara dengan baik, atau boleh dikatakan memanfaatkan kan termasuk memelihara kan gitu. Kalau ini tidak dipelihara sesuai dengan kaidah-kaidah gedung hijau, ya eman-eman ya, artinya menjadi tidak gedung hijau lagi kan gitu di tahap di tahap pemanfaatan. Baik, saya kira kalau kita bicara di tahap pembongkaran kan belum ada gitu. Belum. Jadi ini yang jelas tahap tadi, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, kemudian tahap pemanfaatan. Baik, kelihatannya mungkin ini ya yang diobrolkan gitu. Dan tentunya dengan obrolan ini para pemirsa ya Mas ya, para pemirsa itu bisa menambah pengetahuan dalam hal ini adalah terkait dengan bangunan gedung hijau, kira-kira gitu. Dan kepada pemerintah daerah tentunya kabupaten kota ya supaya segera merealisasikan tentunya Permen PU 21 tahun 2021 tentang penilaian kinerja bangunan gedung hijau. Saya kira mungkin itu ya Pak ya yang bisa disampaikan, dan jelas tadi disampaikan untuk bangunan gedung negara kalau itu melebihi luas dari 5.000 meter persegi itu sudah wajib menggunakan prinsip-prinsip dari bangunan gedung hijau. Gitu nggih. Mungkin ada statement akhir gitu, closing state gitu Pak Bayu. Nggih, Pak Sigit. Jadi awalnya memang kita yakini bahwa memang penerapan BGH ini atau green building ini memang akan sangat berat dan tidak akan berhasil gitu ya tanpa trik-trik tertentu. Jadi makanya rating tool dipunya green ship dan sebagainya sekarang pendekatannya itu selalu terukur dan kita berbasisnya juga ke aspek ekonomi. Jadi mau nggak mau kalau ini BGH kita terapkan hanya pada aspek ramah lingkungan gitu ya, kemudian mungkin hemat air, hemat energi gitu ya. Kalau secara finansial tidak masuk ya tidak akan bagus penetrasinya. Makanya green building ini didekatin bahwa selalu di rating tool itu di green ship itu ada berapa nilai investasi tambahan, kemudian recovery-nya berapa lama, payback period-nya. Jadi itu. Nah, misalnya Bapak nanti kalau kita ada aplikasinya sebenarnya kalau kita pakai tambah green building gitu ya, akan tambah sekian taruhlah 500 juta gitu ya. Tapi dengan green building itu nanti listrik Bapak akan berkurang nih, sebulan berkurang 6 juta, 10 juta gitu ya. Airnya akan berkurang 500.000. Nah itu akan balik berapa tahun? Misalnya taruh 3 tahun
udah balik kan investasinya. Nah sisanya itu keuntungan gitu ya. Maka beruginya selalu. Kita harus sepakati bahwa rating tool pun itu juga dari finansial akan masuk, Bapak. Dengar seperti itu. Ya, baik. Artinya ketika bangunan gedung hijau itu diterapkan, misalkan kalau bangunan standar itu 100, nah gitu ya Pak ya, maka dengan adanya persyaratan tadi kita di bangunan gedung hijau tambah misalkan, tambah 50 misalkan gitu. Jadi pada saat membangun yang pertama itu menjadi 150 kan lebih mahal. Tetapi sebenarnya investasi 50 tadi itu akan bisa kembali misalkan dalam 5 tahun. Kemudian setelah itu oke, maka bangunan selanjutnya kan sudah efisien. Keuntungannya. Itu bagian-bagian. Baik, ini adalah sesuatu tantangan buat kita semua untuk mendirikan sebuah bangunan gedung hijau, kira-kira kan gitu. Mau nggak Pak Nurdin mungkin ada closing statement itu terkait ini? Baik, kalau kita ngelihat peraturannya gitu ya, mungkin akan terlihat sangat kompleks gitu ya, rumit. Tapi sebenarnya saya kira perlu dilihat lagi ya, bahwa terutama mungkin teman-teman yang arsitek gitu ya, karena saya arsitek kuliahnya ya Pak ya. Jadi saya kira dalam kuliah dulu itu pun sebenarnya sudah dalam pelajaran yang kita terima ya sudah mengarah ke sana. Artinya sebenarnya bukan hal yang sama sekali baru gitu ya. Mungkin yang lebih sulit tadi ya, mengubah paradigma pasarnya sendiri ya, masyarakat sendiri, bahwa bangunan yang kalau nggak AC nggak keren gitu ya, yang itu yang mungkin yang paling berat ya, bahwa cara pandang masyarakat sendiri bahwa kantor saya harus ber AC dan sebagainya ya, harus kaca semua gitu ya, harus macam-macam. Nah ini sebenarnya kalau kita lihat lagi sebenarnya tidak terlalu sulit gitu ya, hal-hal yang untuk para arsitek ini saya kira bukan hal yang sangat baru ya. Tadi perlu perlu pendekatan ke masyarakat, kemudian bahwa pada akhirnya tadi sudah disampaikan bahwa secara finansial, secara jangka panjang itu saya kira justru akan membantu, akan menguntungkan bagi para owner gedung sendiri gitu ya. Memang kalau sudut pandangnya jangka pendek akan muncul investasi yang lebih besar, walaupun tadi dicontohkan 100 dan 150, saya kira tidak akan sebanyak itu ya. Kalau mungkin nanti Pak Bayu bisa menyampaikan angka persisnya berapa, tapi saya kira dengan 10% aja sudah nambah 10%. Ini juga perlu disampaikan saya kira, karena apa? Karena ketika asumsinya bahwa penambahan biayanya akan 50%, itu akan langsung nggak usah aja deh. Kayaknya nggak usah aja. Tapi kalau ya 10% gitu ya, penambahan 10%, ya walaupun dibilang menguntungkan jangka panjang, tapi kalau naikkan 50% berat juga Pak. Tapi setahu saya nggak akan sampai 50% lah, mungkin 10%, sekitar 10%. Dan tadi pola pikir yang memang agak jangka panjang gitu. Toh gedung juga umurnya diwajibkan 50 tahun ya, artinya dengan umur gedung 50 tahun saya kira sudah mencukupi gitu ya, akan sudah bisa menguntungkan. Baik, matur suwun Pak Nurdin. Jadi tadi kelakar aja Pak, itu supaya kita gampang mikirnya. 150 ya, mungkin kalau benar-benar ya mungkin 100 atau selawe gitu ya Pak ya, 25 atau 30% tambahan untuk memenuhi prinsip-prinsip gedung hijau. Tadi disampaikan Pak Nurdin bahwa sebenarnya prinsip-prinsip bangunan gedung hijau itu kalau kita seorang arsitek kan kira-kira gitu, apa yang disampaikan di prinsip-prinsip itu sebenarnya bukan hal yang baru gitu ya Pak ya. Memang dulu saya juga arsitek Pak, dari Surabaya, dari ITS. Dulu kalau mendesain ya selalu dosen kita kan mesti tanya Pak ya, pencahayaannya gimana, penghawaannya bagaimana, kan mesti gitu ya. Kalau bisa kan menggunakan alami kan gitu. Makanya timbul bangunan-bangunan itu kalau zaman dulu itu tidak bangunan yang gemuk kan gitu ya Pak ya. Bangunan itu mesti langsing, panjang gitu supaya sinar, penghawaan itu bisa masuk semua. Tapi kelihatannya sekarang itu sudah tidak terukur gitu ya. Kalau kita lihat mall itu malah ngeblok gitu. Besar, bedut gitu. Ini sebenarnya prinsip-prinsip ini tentunya efisiensi terhadap energi jelas tidak kan. Siang harus menggunakan lampu kan gitu kan. Itu kan kira-kira kan gitu. Baik, saya kira itu yang bisa kita obrolkan terkait dengan bangunan gedung hijau.
Dan moga-moga obrolan ini bermanfaat, kan kira-kira gitu bagi kita Sultanul Sanam, dan mengedukasi masyarakat ketika kita membangun gedung, tentunya baik itu gedung hunian pun kan juga harus hijau kan, ya kan. Kemudian menata lingkungan, kemudian bangunan kantor, kemudian tentunya sekolah dan sebagainya ya harus memenuhi ketentuan bangunan gedung hijau. Baik, saya kira terima kasih kita berikan matur suwun ya Pak. Terima kasih pada narasumber Mas Bayu, Pak Bayu, kemudian juga Pak Nurdin atas waktu yang disediakan. Baik, demikian saya kira kalau ada kurang lebihnya saya juga mohon maaf, dan apabila masih ada pengen info-info lebih lanjut, silahkan nanti tentunya bisa berkontak dengan Balai Jasa Konstruksi ya. Dalam hal ini adalah Dinas Bina Marga dan PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah. Saat itu kita akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.